Baru beberapa yang join. Setelah ini akan kita mulai. Ini 3 saya sendiri nih. Kapan tulis, Revo Agani, Revo yang saya sendiri tiga ini. Pesertanya baru 3. Kak ini udah ngumpulin ya tugasnya? Belum, Ustaz. Oh, belum. Kak Marsha udah, Kak Dani udah, Kak Riani udah? Udah. Oke. Setelah ini bakal kita koreksi bareng. Nah, nanti sebelumnya latihan dulu lah. Nanti akan ada sedikit latihan. Peregangan sekaligus ini. Apa itu namanya? Mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Kayaknya ada yang sedikit-sedikit lupa nih teman-teman. Ini udah cukup yang hadir. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Izayyakum. Wais. Wais. Oke. Hari ini teman-teman, sebelum kita masuk ke koreksian, alangkah baiknya karena saya melihat ada beberapa kesalahan yang hampir sama, modelnya hampir sama. Jadi alangkah baiknya kita mereview pembelajaran kita yang sudah kita lalui di buku 1 sejenak saja tentang kata kerja. Agar nantinya kedepannya ketika membuat insya teman-teman nggak terkecoh lagi. Oke, kita mulai. Oke, ini koreksiannya teman-teman. Oke, sebelum itu saya mau nanya satu-satu ini namanya siapa? Yang ini milik siapa nih? Milik anak, Mas. Siapa? Anak Pak Suratno, Ustaz. Pak Ratno ya? Pak Suratno? Ya. Oke, selanjutnya ini milik siapa? Oh, ini ada Raden Riani. Oke, selanjutnya ini milik siapa? Abdul Aziz, Ustaz. Abdul Aziz. Selanjutnya ini Asmi. Ibu Asmi. Ini? Oh, Marsha, udah saya kasih nama. Ini? Ada? Pemiliknya? Nggak ada, ini belum mengaku ini. Ini siapa nih? Ada? Dasyana Ahmad, ada nggak? Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika menyusun apapun atau kita lagi ngobrol ataupun kita lagi menyusun apapun, sebisa mungkin yang pertama adalah konsisten. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau nyampur-nyampur. Cuman konsistensi ini berpengaruh kepada mudahnya kita dalam menyusun insya. Kenapa? Karena ketika kita konsisten menggunakan fi'il mudhari saja dari awal sampai akhir, ini tidak akan tercampur kaidahnya yang dipakai di fi'il mudhari dan juga fi'il madhi. Seperti itu. Ini yang akan membantu kita dalam menulis insya nantinya, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mengulang atau mereview apa yang sudah kita pelajari di buku 1 mengenai fi'il atau kata kerja. Saya mau nanya, suatu kalimat bahasa Arabnya kalimat apa? Jumlah. Jumlatun. Jamaknya al-jumalu. Al-jumalu. Seperti ini ya. Artinya adalah kalimat, teman-teman. Nah, saya ingin mereview lagi kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Disebut kalimat apa? Al-jumlah apa? Fi'il fa'il. Fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyatu. Nah, ini garis besarnya, teman-teman. Jadi, gampangnya ini adalah babnya. Nanti di dalamnya ada subbab seperti fi'il fa'il dan lain sebagainya. Al-jumlah al-fi'liyah. Sedangkan kata kalimat yang diawali oleh isim itu disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu. Al-ismiyah. Gampangnya seperti ini, teman-teman. Ini mudahnya. Ketika suatu kalimat itu diawali oleh kata kerja,
maka dia masuk ke jumlah fi'liyah. Ketika diawali oleh kata benda, dia masuk ke dalam kategori al-jumlah al-ismiyah. Nah, sekarang kita fokus kita hari ini, coba kita mereview al-jumlah al-fi'liyahnya. Oke, al-jumlah al-fi'liyah. Dari yang pertama, fi'il yang pertama kita kaji adalah madin. Fi'il madi. Artinya madin itu apa? Lampau. Lampau. Lah. Lampau ya, sudah terjadi. Nah, ketika kita mencoba untuk menyusun sebuah kalimat, sebisa mungkin kita juga memperhatikan ini. Kalimat ini masih sedang saya kerjakan, sudah saya kerjakan, atau nanti masih akan saya kerjakan. Seperti itu. Jadi kalau al-a'ali al-yaumiyah itu kira-kira sudah dikerjakan atau belum? Nah, ada yang mengatakan kalau rutin dia boleh pakai mudhari. Yang penting konsisten. Dari awal kalau pakai mudhari saja dari awal. Kalau madi saja dari awal. Nah, yang saya ingin bahas adalah perubahannya, teman-teman. Fi'il madi. Contoh kata, ada kata istaikodo. Istaikodo artinya apa? Bangun. Bangun, lebih tepatnya bangun apa nih? Tidur. Bangun tidur. Saya nanya sekarang, Kak Weni, kalau saya ganti ini menjadi saya bangun tidur, saya telah bangun tidur, jadinya apa? Astaiqozu. Kan ini kan Mandi. mandi. Uh-uh. Nah, ini saya ingat-ingat saya ulangi, kalau madi yang berubah akhirnya. Kalau madi yang berubah mana? Akhirnya. Akhirnya. Kalau mudhari yang berubah mana? Awalnya. Awalnya. Yastaiqidu. Yastaiqidu. Sama-sama dia. Dia bangun. Tidur. Sama. Ini juga dia bangun tidur. Yang membedakan apa antara keduanya? Yang atas sama yang bawah, yang bedanya itu apanya? Waktunya. Waktunya. Yang atas kapan? Sudah. Wow. Tadi. Sudah tadi. Nah, Sudah terjadi. Kalau yang ini? Akan. Sedang. Baru. Sedang bangun. terjadi. Atau Akan. akan. Atau Nah, biasa. Oke, ingat ya, kalau fi'il madi itu lampau, kalau mudhari itu akan. Kalau fi'il madi yang berubah di mana? Awal. Belakangnya. Belakangnya. Akhir kata. Akhirnya. Kalau Belakangnya. fi'il mudhari yang berubah mananya? Depan. Awal kata. Depannya. Oke, mudah saja. Sekarang yang fi'il madi. Tadi saya tanya pertanyaannya belum dijawab dengan sempurna tadi. Istaikodo. Dia telah bangun tidur. Kalau saya mengatakan saya telah bangun tidur menjadi gimana, Kak Weni? Ana istaikotu. 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 Nah, ini sebagai review dan pengulangan teman-teman. Kalau fi'il madi gimana caranya? Yang pertama apa? Mensukunkan huruf terakhir, lalu ditambahkan dengan domir. Istaikotu. Seperti ini. Bisa ini nggak? Ditangkap nggak ini? Bisa. Oke, istaikotu. Kalau ini kan sama-sama saya diganti dengan saya ya. Nah, kalau di sini yang diganti yang mana? Depan. Iya-nya yang diganti. Iya-nya. Diganti menjadi apa? Hamzah. Astaiqidu. Astaiqidu. Yang diganti depannya. Oke, di sini. Kenapa memang saya memberikan ke teman-teman domirnya yang dasar-dasar. Karena agar teman perubahannya yang terjadi tidak terlalu ribet. Seperti itu. Oke. Kalau seperti ini
bisa dimengerti nggak? Bisa. Insyaallah Ustaz. Bisa. Kita coba. Saya nggak percaya ini kalau nggak coba dulu. Oke. Saya buka kamu biar kosakatanya dapat banyak. Rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu. Coba diperhatikan. Rokiba yarkabu. Artinya, siapa yang tahu? Menaiki, mengendarai. Atau menaiki. Coba yang madi diganti menjadi saya mengendarai. Yang madi. Rakibtu, Rokibtu. Oke, yang lain mana suaranya nih? Gimana yang madi? Rokibtu. Rokibtu. Oke. Yang sekarang kalau ini ya mudhari'nya diganti. arkabu, Arkabu. Diganti nggak harokat selain kalau mudhari yang mudhari? Kira-kira harokatnya diganti nggak? Enggak diganti. Nah, yang diganti Tidak. hanya Huruf. hurufnya. Rokiba. Sekarang rokiba. Yang diganti yang mana? Kalau rokiba. Baknya. Mbak. Harokatnya. Disukunkan. Disukunkan. Sukun, ditambahin tak. Sesuai. Domir yang sesuai. Seperti itu. Rokibatu. Yang lain. Sekarang. Saya nyari nih yang sesuai dengan kehidupan kita. Mana nih? Kok nggak ada kata kerjanya. Oke. Ikhtara'a yakhtari'u. Artinya adalah apa Ustaz? Gak tahu. menemukan. Nah, kayak Albert Einstein itu berarti ikhtara'a syai'an jadidan, menemukan sesuatu yang baru. Oke, ikhtara'a yakhtari'u. Domirnya di sini siapa berarti? Ikhtara'a, saya. Dia. Kalau dasar domirnya pasti Dia laki-laki. wah. Domir dasar ketika kita mencari di kamus digital itu domir dasarnya adalah huwa atau dia laki-laki. Seperti itu teman-teman. Maka ketika kita ingin menggantinya menjadi saya, ikhtara'a. Sekarang kalau menjadi saya gimana? Ikhtara'tu. Ikhtara'. Cakep. Kalau yakhtari'u. Akhtari'u. Tari'u seperti ini. Teman-teman ketika gini tatap muka mantap-mantap juga, tapi kadang suka lupa ya ketika ngerjakan. Iya, lupa. Gak apa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Tempat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau lupa terus Ustaz. Nah, kalau lupa terus itu wakil rakyat biasanya. Enggak sih, bercanda. Enggak semua. Jadi kita dalam Islam itu enggak boleh namanya takmim. Takmim itu artinya mengeneralisasikan. Yang salah satu yang disalahkan semuanya. Seperti gini, wakil rakyat yang baik ada atau enggak? Saya tanya. Ada, tapi sedikit. Enggak. Kita aja yang enggak tahu kan. Nah, jadi wakil rakyat yang baik itu banyak. Tapi karena banyak kasus wakil-wakil rakyat yang tangkep, terus ini akhirnya kita mengeneralisasikan bahwa wakil rakyat itu sarang tikus, seperti itu. Nah, di Islam seperti ini tidak boleh. At-ta'mim mamnu. Seperti itu. Salah satu, salah semua. Kan biasanya kalau ospek gitu kan. Kita mendidik mental. Teman kamu salah satu, yang semuanya push up. Ternyata itu nggak benar, teman-teman. Nah, gitu. Oke, lanjut coba ya. Oh, ini ngapus ya? Qamara yuqamiru.
artinya adalah berjudi. Qamara yuqamiru. Sekarang diganti qamara menjadi saya berjudi. Ini contoh, saya nggak berjudi teman-teman mainnya. Oke? Komartu. Qamartu. 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 Oke. Yuqamiru. Uqamiru. Uqamiru. Seperti ini. Jadi harokatnya nggak usah diganti. Yang diganti hanya huruf depannya saja. Nanti kalau perkara yang ini Zat, ya ketulan, ya ketulu, ya ketulan, ya ketulu, nah itu nanti aja. Kita kuasai dulu yang berganti depannya. Yang akhirnya nanti menyusul. Seperti itu. Oke. Ini mengenai kata kerja. Selanjutnya yaitu mengenai maf'ul bih. Mungkin ini banyak yang lupa. Saya mau nanya. Maf'ulun bih artinya apa? Objek. 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 Objek ini apa sih? Apa aja sih sesuatu yang bisa jadi objek? Yang dikenai pekerjaan. Nah, seseorang bisa nggak jadi objek? Bisa. 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 Benda apalagi bisa. Jadi sesuatu yang dikenai pekerjaan ini disebut dengan Objek. objek. Nah, dalam bahasa Arab, objek itu mendapatkan predikat namanya Mansub. mansubun. Coba diulangi, mansubun. 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 Nah, mansub ini kan predikatnya, ya kan? Dia punya tanda. Tandanya apa? Fathatain atau Fathah. fathah. Ini tandanya mansub, teman-teman. Jadi kalau saya mengatakan saya melempar buku, saya telah melempar buku. Bahasa Arabnya melempar adalah Roma yarmi, bukan kelapa ya. Roma yarmi. Saya telah melempar. Berarti kalau Roma menjadi apa? Romtu. Akan Roma, ada ayatnya di belakang. Roma itu. Roma itu. Pernah dengar nggak di Al-Quran? Wama romaita, it romaita walakinnallaha roma. Oh iya pernah. Nah, romaita. Nah, itu Roma itu. Roma itu apa tadi? Saya melempar buku. Bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Kitabun berarti menjadi Kitaban. kitaban. Saya melempar buku ke kasur. Hilal Sariri. Sarir. Hilal firos. Saya pakai ini. Hilal firos, kasur, hilal firos. Kalau ke apa namanya? Kalau keranjangnya takut bukunya rusak. Jadi ke kasur aja yang empuk. Roma itu kitaban hilal firos. Seperti itu. Saya melempar buku ke kasur. Seperti itu teman-teman. Begitu juga ketika kita mengimplementasikannya dalam insya kita nih. Seperti itu. Oke. Sekarang, oke. Dari tiga hal ini yang jadi dasar ini yang fundamental banget. Apakah ada yang masih bingung? Atau masih ada yang dipertanyakan? Silakan. Kalau maf'ul bih-nya susunan idhofah, Ustaz. Nah, cakep pertanyaannya. Kalau maf'ul bih-nya susunan idhofah, saya mengambil Buku yang kuncinya bagus. guru. Kuncinya mobil. Bahasa Arabnya kuncinya mobil apa? Miftahu sayyarati. Panjang pendeknya Miftahus Sayyarati. Miftahus sayyarati. Saya mengambil. Bahasa Arabnya mengambil adalah akhoda ya Wudu. Pernah saya kasih tahu nggak? Kalau Hamzah ketemu Hamzah jadinya gimana? Belum. Hamzah ketemu Hamzah itu panjang. Kalau contohnya akhoda yakhudu menjadi Akhudu. akhudu. Saya mengambil kunci mobil. Nah,
Nah, akhudhu. Nah, di sini yang berhak dapat predikat mansub itu yang pertama miftahas sayyarati. Seperti itu. Oh, iya. Akhudhu miftahas sayyarah. Seperti itu. Gimana, Kak Abdi? Agak nyambung nggak? Agak nyambung. Kalau anu Ustaz, misalkan idofanya bertemu dengan jar itu. Ila. Contohnya saya saya menemukan kunci mobil di atas sepeda Pak Guru. Oh, sepeda. Oh, ini oke, paham. Saya menemukan ya. Ini berarti salah, nggak mengambil. Saya menemukan. Bahasa Arabnya menemukan apa? Siapa yang tahu? Tadi apa? Wajada ya yajidu. Wajada yajidu. Wajada yajidu. Pakai mudhari ya. Ana berarti ya. Ajidu. Saya ini udah ya. Ajidu miftahas sayyarati. Nah, terus apa? Di atas mobil Pak Guru. Di atas mobil, meja. Di atas meja. Meja Pak Guru ya. Meja Pak Guru. Ajidu miftahas sayyarati ala mudarris. Ala maktabil mudarrisi. Oh, kena semua ya. Ala maktabil mudarris. Jadi yang kita rubah itu yang depan. Yang kita rubah itu yang depan aja. Ini. Oh. Nah, itu. Ajidu miftahas sayyarati ala maktabil mudarrisi. Saya menemukan kunci mobil di atas mejanya Pak Guru. Gitu, Kak Abdi. Siap. Oke. Siap, boleh dicatat. Teman-teman. Oke, selain Kak Abdi ada yang kepo atau masih bingung? Untuk yang perubahan ini, bisa dimengerti nggak kira-kira? Yang lain? Kalau diam berarti mengerti, ini saya langsung ini loh nanti. Nggak apa-apa. Lebih baik bertanya daripada nanti kita udah sampai finishnya tapi kita belum sampai goalnya. Gimana, Pak Suratno ada? Insyaallah paham, Ustaz. Oke, insyaallah paham. Yang lain? Oke, saya nanya satu-satu. Kak Marsha, bisa dipahami yang ini? Bisa, Ustaz. Oke. Kak Riani gimana? Kau masih sering ini sih ketuk-ketuk. Nah, ya saya ngoreksi Kak Riani kebanyakan ketuker. Sebenarnya nggak salah, ya salah sih. Kalau dihitung salah nggak salah, salah. Cuman problemnya kadang cuman ketuker-tuker aja. Kak Desiana, gimana? Insya Allah paham, Ustaz. Oke, saya tanya pertanyaan terakhir untuk semua. Kalau fi'il madhi yang dirubah sebelah mana? Terakhir. Oke. Madi. Kalau fi'il mudhari yang dirubah sebelah mana? Depan. Karena yang kita pelajari masih terbatas, maka yang itu yang diperhatikan ya teman-teman. Depan sama belakang. Itu aja sih perbedaan madhi dan mudhari dalam perubahannya. Oke, sekarang kita mulai dalam pengoreksian. Jawaban satu-satu. Ini yang sempat kekoreksi banyak. Nah, teman-teman tadi kan saya udah berikan ini. Apa? Ultimatum itu malah. Saya berikan ultimatum. Teman-teman membuat insya-nya tidak boleh lebih dari satu paragraf. Kenapa saya melarang lebih dari satu paragraf? Ya, tidak lama-lama ngoreksinya. Wah, enggak. Kalau saya ngoreksi, saya betah ngoreksi. Saya tuh suka nyoret-nyoret, teman-teman. Enggak tahu, saya hobi aja nyoret-nyoret. Enggak. Kadang meskipun saya koreksi banyak, itu malah enggak masuk kalau banyak. Gitu loh. Oh iya. Malah kayak, oh ya udah sih ini koreksiannya gitu.
Tapi kalau sedikit kita detail, oh salahnya di sini, bisa langsung dikoreksi, bisa langsung dipraktekkan ke depannya. Seperti itu yang saya pikirkan sih tadi seperti itu. Nah, jadi kalau kebanyakan takutnya malah yang harusnya itu menjadi koreksian utama kelewat. Itu yang saya ini kan, yang saya takutkan. Ini yang pertama, punyanya siapa ini? Ada? Hidayati. Oh, Kak Hidayati ya. Ini saya baca secara keseluruhan. Nanti kalau ada ini langsung di... Teman-teman udah nulis semua kan ini? Sudah, Ustaz. Oke. Saya minta tolong teman-teman buka catatannya masing-masing. Yang ini insya-nya masing-masing. Nanti akan saya kasih tanda, silakan langsung dibenarkan. Oke. Astaiqidu fi sa'atir rabi'ati sobahan. Yang pertama sobahan di sini. Kalau ada fathatain, maka di sini harus ketambahan alif. Sobahan. Summa usolli sholatas subahi. Oke. Ba'das sholati aqra'ul qur'ana al-karima. Karena dia posisinya al-karim di sini sebagai sifat yang mensifati kata Al-Qur'an. Sedangkan sifat harus mengikuti yang disifati. Oke. Fi shabahi atbahu al-iftar summa unadzifu. Andofu ini kurang tepat. Andofu al-baiti. Nah, kalau sudah ada alif lam, nggak boleh pakai domir. Kalau nggak ada alif lamnya, boleh pakai baiti. Jadi terserah mau milih unadzifu baiti atau unadzifu al-bait. Al-baita. Ba'da dzalika adhabu ila dukan. Ini maksudnya toko saya atau toko aja? Toko saya. Berarti nggak boleh pakai alif lam. Dukani ini untuk menjaga toko. Iya enggak? Iya. Lil hirosati dukani. Nah, menjaga toko itu juga termasuk idhofah kalau kita ini kan hirosati dukani. Li hirosati dukani. Dukani li ana. Nah, ini teman-teman yang lain juga bisa diperhatikan. Li ana ini sedikit mubadir. Yang benar adalah li annani. Nah, li annani tajirun. Karena saya seorang pedagang. Langsung gabung. Li annani tajirun. Harus ada info nih. Kata li anna apa artinya? Siapa yang tahu? Karena. Li anna artinya adalah karena. Li anna ini setelahnya harus ada isimnya. Nggak boleh li anna la baksa. Kenapa kamu kok nggak makan? Li anna la baksa. Nggak boleh. Li annahu, li annaha, li annani, li annaka. Seperti itu. Li anna harus tambahkan isim. Li annani tajirun. Nah, nanti yang ini akan saya koreksi secara pribadi. Kak siapa? Kak Hidayati. Iya. Biar semuanya kedapatan. Gimana? Ya, Ustaz. Oke. Selanjutnya ini punya siapa tadi? Pak Suratna ya? Ya, Ustaz. Oke. Ini yang bersangkutan harus hadir ini. Asaikidu fi sa'atir rabi'ati. Kurang alif. Kurang alif, Mas. Oke. Summa atawaddu. Ada tasdidnya. Li sholat. Nah, pernah nggak teman-teman dengarkan hayya 'alas sholah? Enggak kan? Hayya 'alas sholah. Nah, berarti di sini tasdidnya ketukar, harusnya di sini Pak Suratno. Kalau seumpamanya ini, kalau sudah kayak gini, ini nggak usah pakai tasdid. Li sholatil laili. Ini susunan idhofah. Sholatun dan al-laili. Li sholatil laili. Langsung ya, li sholatil laili. Seperti ini. Summa, ini apa ini? Summa adhabu. Nah, ini adhabu kok pakai ba ini?
Jadinya abhabu di situ nanti bacanya. Masya Adhabu, ini typo ya, kalau typo nggak usah saya tulis. Ilal masjid sama li sholati subhi, akhruju minal masjid ilal bait. Ana daiman uratibu ghurfati, maksudnya kamar saya nih, ghurfati. Ya, betul Ustaz. Saya Berarti mengumpulkan harus benar. ditambahkan ya di belakangnya untuk menjelaskan ini kepemilikan. Ghurfati seperti ini. Kurang tebal. Nah, kayak gini Pak Surano. Summa ana ar-riyadatu fi sa'ati sabi'ah. Saya olahraga maksudnya. Iya, betul. Tarawwadu ya tarawwadu. Saya taruh, oke teman-teman yang lain. Tarawwadu ya tarawwadu artinya adalah olahraga. Saya berolahraga pakai mudhari berarti apa? Atarawwadu. Atarawwadu. Oke, Pak Suratno coba atarawwadu. At-tarawadu. Nah, sekali lagi masih kurang ini. At-tarawadu. Atarawwadu. At-tarawadu. Oke, ana tarawwadu fi sa'ati sabi'ati, adhabu sudah, ilal hammam tsumma adhabu amalin. Maksudnya apa? Saya berangkat bekerja. Ya, berangkat kerja, Ustaz. Oke, berangkat kerja ilal mat'am. Loh, berangkat. Oh ya, paham. Berangkat kerja ke restoran. Oke, ana adhabu lil amali, untuk bekerja. Kan berangkat untuk bekerja kan ya? Berarti adhabu lil amali lil amali ilal Mato'am. mat'ami. Ilal adhabu Lil ilal mat'ami. Seperti ini. Adhabu lil amali ilal mat'am. Oke, ana daiman fil mat'ami ilal masa. Saya selalu di restoran sampai sore hari. Ya. Ini nggak usah daiman. Ana fil mat'ami ilal masai daiman. Daimannya di belakang atau oh lah bahasa. Ini nggak apa-apa, nggak problem ini. Jadi kalau kita ngobrol ini ke orang lain paham. Ana daiman fil mat'am ilal masa, nggak apa-apa. A'mali fis sabah. Ini Kak Raden Riani. Ada orangnya? Ada, Kak. Oke. Ba'da istaikot. Nah, ba'da an astaikidu. Ba'da an istaikotu. Ba'da an. Kalau mau ke ba'da setelah ba'da fi'il, fi'il ini di sini ada an-nya. Nah, ba'daan istaikotu minan naumi, ba'daan istaikotu minan naumi. Nah, ana akhadtu al-wudu'a. Bentar. Saya mengambil air wudu, kemudian sholat subuh. Nah, setelah bangun, ba'daan astaikido atau ba'daan istaikotu, ana akhadtul wudu'a, ini mengambil air wudu. Langsung bahasa Arabnya mengambil air wudhu kan berwudhu kan? Berarti atawaddu. Oke, atawaddu. Atawaddu tsumma usolli as-subha. Lalu saya sholat subuh. Tsumma usolli as-subha. As-subha. Nah, fa dan membaca wa aqra'ul qur'ana. Wa aqra'ul qur'an. Nah, tsumma
Kemudian merapikan ranjang. Summa unadimu. Ini nggak usah lam. Summa unadimu as-sarira. As-sarira. Lalu menyapu. Aknusu. Lalu apa ini? Menyapu, membersihkan halaman. Unadifu as-sahata. Ini apa ini? Tohir. Nah, ini. Jadi kalau saya koreksinya ini umum, koreksi satu persatu nggak masuk. Dengan gini Kak. Kalau kan ini kalimatnya bisa masuk kalimat yang pakai kata kerja ataupun kata benda. Nah, kalau saran saya pakai yang kata kerja dulu karena yang kata benda emang agak susah. Contohnya, setelah saya bangun tidur, ba'dal istiqot, ini kalau pakai kata benda. Saya wudhu atau wadu, tetap atau wadu. Cuma kalau digunakan yang isim ini agak susah seperti itu. Maka kita pakai yang kata kerja aja. Selagi itu berupa pekerjaan, kita pakai kata kerja. Aknusu wa unaddimu baiti, seperti itu. Saya menyapu dan membersihkan rumah. Jadi gini, intinya di sini punyanya Kak Riani. Ketika sebuah kalimat tersebut berupa kata kerja, maka menggunakan fiil. Nah, ada yang kesusahan menemukan fiil di kamus? Ada nggak? Iya, soalnya suka banyak macamnya ya. Nah, kalau kamus yang menjadi patokan kalau dia merupakan kata kerja, biasanya dia pasangan. Menyapu. Keluarnya akan kayak gini, Kak. Kanasa. Kanasa Yaknisu. keluarnya kayak gini, satu pasang. Kalau yang tidak satu pasang itu apa artinya, Ustaz? Kadang cuma Kata satu. benda. Oh. Biasanya seperti itu. Kita coba aja ya. Almani. Menyapu. Nah, coba dilihat. Yang atas. Ihtaja yahtaju. Iktasaha yahtasihu. Jalada yajladu. Kanasa yaknusu. Kanasa yaknusu. Masuknya itu. Nah, yang kayak gini nih yang kata kerja. Berarti kita ambil ini. Nah, saya mau ngasih keringanan nih. Kalau teman-teman kebingungan, ini banyak kan ya kata kerjanya. Saya harus milih yang mana nih? Benar nggak? Benar. Iya, benar Nah, Ustaz. langsung yang ini, yang tulisan di pojok ini, naskun itu dipencet teman-teman. Nanti akan muncul kayak gini. Sama an-nasku. Di apapun, Android maupun iOS bakal muncul seperti itu. Muafik. Langsung kirim ke saya. Contohnya seperti ini, WA-nya. Saya tunjukkan WA. Bentar, masih loading. Oke, udah masuk. Semuanya ada WA kan, insya Allah. Nah, kan contoh ini nomor saya ya. Langsung ditempel aja teman-teman. Di sini. Paste. Nah, muncul semua di situ. Kirim ke saya. Lalu bilang, Ustaz, saya bingung. Di situ banyak. Coba yang benar menyapu ini yang mana? Gitu. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Sama bisa Ustaz. Insyaallah Ustaz. Oke. Wah, ini lagi nge-lag ini Zoom-nya. Di sini udah selesai. Oke, kayak gitu teman-teman.
Tahu kan cara bertanyanya untuk kosakata? Nah, kurang lebih kayak gitu ketika mau menanyakan kalimat yang kita nggak tahu. Nah, itu Kak Aryani. Nanti ini selengkapnya, karena kesalahannya sama Kak Aryani, ini akan saya koreksi pribadi ya. Oh iya. Saya koreksi detailnya. Ini yang benar ini, yang benar ini. Seperti itu. Garis besarnya seperti ini. Kalau kalimat itu mengandung kata kerja, maka menggunakan fi'il. Oke, selanjutnya ini Kak siapa? Kak Abdul Aziz ya? Ya Ustaz. Anastaiqidu minan naumi fi sa'atil khamisati, tsumma astahimu fil hammam, tsumma tawaddu wa sholli subha. Hampir benar semua ini. Ya siap Ustaz. Sholli subha, tsumma akulu at-ta'ama. Apa ini maksudnya? Sarapan, makan sarapan, makanan sarapan. Iya, Nah. makan sarapan pagi Ustaz. Gak usah to'am. Al-futuro ini artinya udah sarapan pagi, include. Oh iya, siap Ustaz. Akulul futur ma'a zaujati. Luar biasa. Wa auladi fi hujrati ta'am. Ba'da dzalika asta'iddu lidzahabi ilal maktab. Jayyid. Ini sedikit kayak gitu maunya, sedikit tapi kena. A'mali al-yaumiyatu wifqan li syari'atil Islam. Ini bukan wafqan. Wifqan li syari'atil Islamiyah usolli khamsa marratin fil yaum. Al-fajru wad-dhuhru wal 'asru wal maghribu wal isya. Nah, ila janibi dzalika, saya senang ini ada kata ila janibi dzalika. Ada kata juga idhofatan ila dzalika, artinya adalah di samping itu. Ya. Ini kalau teman-teman mau ngopi nggak apa-apa ini. Bener nggak Ibu Asmi ini? Di samping itu. Iya. Oh, Kak Asmi ya? Iya, Ustaz. Oh, saya kira Ibu Asmi ya. Oke. Adatan ma ashrabul audiyata al-ushdiyata fi sabah. Artinya obat apa ini? Jamu maksudnya Ustaz. Oh, jamu. Minum jamu. Minum jamu tiap pagi gitu. Oh. Ini ma-nya di sini ngapain? Saya coba cari pakai ma gitu Ustaz. Ada ma. Saya sendiri juga ngerti. Oke. Ma itu kan kalau digandengkan dengan kata kerja itu artinya tidak. Berarti kan adatan saya tidak minum. Ini minum atau enggak? Minum. Oh, berarti enggak pakai ma ya. Adatan asyrabu atau adatan ma. Ini saya kurang tahu. Mungkin ada adatan ma asyrabul audiyata. Cuma kalau ini digabung adatan asyrabul audiyata al-usbiyata fi sabah. Ini benar. Tsumma a'malu fil hadiqati wa azra'u wa ta. Ini apa nih artinya? Merawat tanaman. Ini bertanam dan merawat tanaman. Kita cari merawat ini lebih tepatnya apa? Ada banyak keluarnya tadi. Hafadh. Merawat. Bentar, ini untuk tanaman biasanya beda sendiri. Rawat. Oh, ini untuk merawat orang sakit aja beda. Merawat. Oh, benar. Oh, bukan hafadho. Atahaffadu benar. Tahaffadho ya tahaffadu. Atahaffadu tanaman ya? Tanaman ya. Kok annabatiyu di sini? Bisa pakai nabatat, an-nabatati, atahaffadu an-nabatati ahyanan. Kenapa an-nabatati? Siapa yang tahu? Kenapa dia meskipun objek tapi harokat akhirnya kasroh? Jama'. Jama' apa namanya? Siapa yang tahu? Jama' mu'anats salim. Jama' mu'anats salim. Oke. Ahyanan adhabu ila suqi ma'a zaujati. Fi hadzal waqti ata'allam aidan al-lughata al-arabiyyata kulla yaumin. Karena dia posisinya di akhir sebagai hal kulla yaumin. Oke, ini udah bagus ini. Oke, selanjutnya nih Kak Marsha ya. Kurang berapa lagi? Kurang 2 lagi. Oke, Kak Marsha. Astaiqidu fi sa'atil khamisati sabahan. Sudah kelihatan ya?
Tsumma adhabu ilal hammam wa aghsilul wajha. Nah, karena dia posisinya objek. Wa usawwikul asnana fi. Ana tawaddau wa usalli fi zawiyah. Oke. Wa adhabu an asna'al futura fil matbah. Saya pergi membuat sarapan pagi di dapur. Nah, ini kayak kalau saya pribadi kayak mubazir kata. Kalau pergi kan seakan-akan tempatnya jauh. Kalau saya pergi membuat sarapan dapur, saya husnuzon rumahnya besar ini. Kayak gitu. Jadi langsung aja asna'u al-futuro, nggak apa-apa. Kalau ini dalam kaidah penulisannya benar. Wa adhabu an asna'al futuro fil matbah. Ba'da dzalika atanawalul futur tsumma u'iddul quta. Oh, al-qut, ya paham. Bahan makanan. Iya, paham. Bahan makanan lil ghada, benar. Wa dzalika qutun wa dzalikal qut. Nah, ini kalau nggak dikasih alif lam di sini, artinya susunannya adalah mubtada khabar wa dzalika qutun, kayak gitu. Maka di sini wa dzalikal qutu atbahu fi sa'atani. Mana? Dan bahan makanan itu, nah benar kan? Wa dzalikal qutu atbahu fi sa'ataini. Fi sa'ataini. Mana? Fi sa'ataini. Fi sa'ataini. Seperti ini, Kak Marsha. Wa qaddimu ta'ama 'alal ma'idah ba'da adai salatiz zuhri ataghadda ma'a ummi wa abi wa ukhti. Ini benar. Taghadda ya taghadda, bukan ataghaddi. Oke? Ini Kak Marsha, ini bagus, kesalahannya minor aja nih. Selanjutnya siapa nih? Ini siapa nih? Saya Ustadz Nama? Mulawarman. Oh, Pak Mulawarman. Oke. A'mali al-yaumiyatu tabda'u 'indal fajri. Dimulai kan di sini? Kegiatan sehari-hari saya dimulai ketika fajar, gitu nggak? Iya, Pak Mulawarman. Ya, na'am. Nah, kalau dimulai di sini pakai tubda'u. Ini pakai fi'il mudhari' lil majhul. Tubda'u 'indal fajri. Seperti itu. Enggak apa-apa. Ini kalau enggak langsung aja tabda'u a'mali al-yaum. Kalau tabda'u bada'a yabda'u itu artinya memulai. Nah, memulai. Sholaitul fajra fil masjidi wa qara'atul Qur'an. Fil manzili akumu bitartibil ghurfati wa nusuha. Adhabu ilal amali fis sa'ati sabi'ati fis sa'ati. Oh, ini mantap, ini cari selamat, bagus ini. Fis sa'ati as-sabi'ati sabahan. Nah, wa'udu ilal manzil kisah sama kayak gini koleksiannya. Fisa'atir rabi'ati masaan. Nah, kalau yang atas sobahan biar indah, yang bawah juga pakai masaan. Salah nggak? Nggak salah, makanya nggak saya coret. Fil masai benar. Darastul lughatal arabiyyata al-mahama. Maksudnya apa di sini? Saya belajar bahasa Arab dan mengerjakan tugas setiap hari. Menyelesaikan tugas. Oh, wa akmaltu. Kalau wa akmalati di sini, ini cewek ininya. Apa? Subjeknya cewek. Wa akmalat itu kan artinya cewek. Wa akmaltu tugas, ini lebih tepatnya kita pakai tamrin aja ya. Karena latihan. At-tamrina
At-tamrinat al-yaumiyah. Ini saya tulis ini. At-tamrinat al-yaumiyah. At-tamrinati al-yaumiyati. Wa akmaltu at-tamrinati al-yaumiyata. Benar. Mohon maaf saya salah. Al-yaumiyata. Karena yang ini jamak muannats salim yang depan aja. Oke, itu aja Kak Mula Warman, selebihnya benar ini bagus. Ya, syukran Ustaz. Oke, Afwan. Selanjutnya yang terakhir ini milik Kak Desiana ada? Ada Ustaz. Ah, Desiana Ahmad. Kullu sabahin. Nah ini. Sobahin astaiqidu. Nah ini wa uadil wudu'a. Ini kayaknya terlalu boros kata, mengerjakan wudu. Nah, artinya mengerjakan wudu apa? Berwudu, ya kan? Langsung aja ada kata kerjanya langsung. Atawat do'u. Wa coba oke, setiap pagi saya bangun dan melakukan wudu. Setiap pagi saya bangun dan berwudu dan sholat subuh bersama keluarga. Wa usolli subha ma'al usra. Ma'al usra. Wa usolli as-subha ma'al usrati. Oke. Ma'al usrati, ma'ailati boleh, ma'ailati boleh. Usolli subha atau usolli al-fajra ma'ailati. Wa ba'da dzalika dhahabtu, bukan dhahabtun. Dhahabtu ilal maktabi, naik motor. Ala darrajatin nariyatin, boleh. Ala darrajatin nariyatin. Darrajatin nariyatin. Kenapa kok darrajatin nariyatin? Karena diawali dengan ala. Adhabu ilal manzili. Saya berangkat ke rumah. Saya pulang ke rumah sore hari. Pulang a'udu atau arji'u. A'udu ilal manzili. Ini nggak usah fil baiti. Kan ini udah duduk ke rumah. Masaan, benar. Seperti ini. Oke, ini mungkin garis besar koreksian teman-teman untuk insanya. Selebihnya saya anggap udah bagus semua sih. Sudah berani berekspresi, juga sudah mampu untuk mengungkapkan apa yang yang ada dalam benaknya. Gini teman-teman. Kalau teman-teman ngomong seperti ini di Arab, insya Allah mereka sudah paham, gitu. Meskipun salah-salah, insya Allah paham. Tapi di sini kan kita cari benarnya, belajar sama-sama mencari kesalahan, seperti itu. Kesalahannya yang mana, kita koreksi bareng-bareng, seperti itu. Kadang saya juga nggak kaya kosakata. Ada beberapa kosakata yang tidak familiar saya dengar. Oh ternyata artinya seperti ini. Seperti tadi saya lupa yang mana. Ada beberapa. Nah itu fungsinya di sini kita sama-sama belajar bareng. Itu. Tapi yang tadi incanya lebih dari satu paragraf, nanti sisanya akan saya koreksi secara pribadi. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ustaz tanya untuk yang tadi sobahan, kalau yang di akhir saja yang ditambahi alif ya. Oke. Sobah. Teman-teman, ini info juga. Kalau ada suatu kata isim ya, harokat akhirnya berubah fathatain, maka di akhir ditambahi alif. Contoh, lahman, kitaban, sukon. Seperti ini. Ini kaidah imla seperti itu teman-teman. Khusus di akhir kalimat ya Ustaz? Ya. Yang khusus yang ada di akhir kalimat. Ya,
Meskipun di tengah kalau posisinya mendapati fathatain ya kalimat loh ya, bukan kata. Karena tanwin nggak mungkin di tengah-tengah kata. Pernah nggak teman-teman nemuin tanwin di tengah kata? Nggak ada kan? Tanwin itu pasti di akhir. Tanwin itu apa sih? Siapa yang tahu tanwin? Apa ada yang baru nggak? Tanwin. Coba tanwin. Diperhatikan. Kira-kira huruf apa yang inisialnya ada di situ? Nun. Nun. Tanwin itu merupakan simbol nun yang dihilangkan huruf nunnya. Maka ada un, an, in seperti itu. Itu ilmunya tentang nun, tentang tanwin seperti itu. Oke, selain Kak Abi ada yang bertanyakan? Oke, nanti sisa pertemuan kita Jumat yang akan datang, kita insyaallah sudah cukup, kita bahkan latihan terjemah teman-teman. Nanti akan saya buatkan teksnya, saya bantu kosakatanya, teman-teman menerjemahkan ke bahasa Arab dengan baik dan benar. Seperti itu. Gimana? Kayaknya lebih mudah daripada insya ya itu nanti. Masih Boleh, ada Ustaz. nih? Teman-teman masih aktif? Halo? Boleh, Masih Ustaz. Ustaz. Oke. Oke. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, maka saya akan tutup pertemuan malam hari ini. Ustadz ada Ustadz. Oke, Kava, Mama Kava. Nyari kosakata yang tadi Ustadz itu di mana ya? Yang mana? Yang tadi yang dikirim ke WA gitu, Raya ini. Di mana Ustadz ini Ustadz? Nah, ini di kamus digital. Nyari di apa? Namanya dulu setiap angkatan pasti saya udah kirimkan ininya, filenya. Bukan file, link untuk mendownload kamus digital. Kalau di App Store kita cari contoh yang Apple, ada kamus Arab Indonesia. Al-Ma'ani, coba. Al-Ma'ani. Nah, ada kan Al-Ma'ani, di-download. Iya, langsung di-download dulu biar bisa. Nah, nanti cara menggunakannya seperti itu. Gimana Mama Gafa? Kalau yang di Android, Al-Ma'ani juga ada juga kamus Arab Indonesia. Itu lebih banyak tuh, lebih banyak cakupannya. Gitu. Oh, ini jamnya ya. Teman-teman, kalau buka Al-Ma'ani, terus nggak ketemu artinya, biasanya bakal muncul seperti ini. Enggak, meskipun ada ya. Contoh, aktor. Ini ada yang tulisan Bahtun fil Mauqi. Yang sebelah kiri bawah yang panjang itu. Bahtun fil Mauqi. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Panjang 2 itu teman. Ada kan ada 2 panjang di bawah. Yang persegi panjang Bahtun fil Mauqi. Ini dipencet. Ini nanti masuk ke web. Dan keluarnya banyak teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh penggunaannya di bawah. Ini sesuai dengan yang mereka katakan. Ini ada yang subtitle film. Jadi ini ya apa namanya? Trusted lah di sini penggunaannya. Innaha dhamnun ila khamsina alfin. Ya, khamsina alf syakhsan alladhi yatlukuna ala anfusihim mumathilina hunaka faqat khamsumi'ah amalin tamthili. Nah, aktor amalin tamthili seperti itu. Ini banyak. Jadi, saya kalau mau tahu orang Arab ngomongnya apa, ya ini langsung dilihat di Iqhat fil Mauqi. Seperti itu. Oke, ini udah pukul 21.00. Saya tutup ini share screen-nya. Mungkin ada yang bertanyakan, nanti bisa dipertanyakan secara pribadi ke saya. Nah itu, kalau kesusahan dalam menentukan kalimat, rumusnya kayak tadi, dicari dulu, lalu nanti di copy, dikirimkan ke saya. Seperti itu. Gimana, paham tuh? Fahimna. Nasabim bila hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. khair, Ustaz. Kurang Ustaz. Afwan. Ila liqa'i. Afwan. Ila liqa, masalama. I cannot